Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wassahbihi wa man ihtada. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa memiliki beberapa tingkatan. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah salah satu pemikir Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah. Beliau diberikan gelar sebagai Hujjatul Islam, yang artinya adalah bukti kebenaran Islam, karena pembelaannya yang sangat luar biasa terhadap iman Islam dari serangan filsafat Yunani dan bid'ah pada masanya. Untuk sebagai gambaran, tahun ini kita berada pada tahun 1447 Hijriah. Muhammad Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan puasa yang disampaikan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat populer membahas tentang tazkiyatun nafs, yang artinya pensucian jiwa atau pembersihan jiwa. Beliau menyampaikan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang-orang yang umum. Puasa orang-orang umum ini biasanya hanya menahan lapar, menahan haus, dan kemaluannya saja. Kemudian yang tingkatan yang kedua, ini adalah puasanya orang-orang yang sholih, orang-orang yang khusus. Kemudian yang tingkatan yang ketiga adalah puasanya para nabi, para rasul, para siddiqin, para muqarrabin, ya. Puasa yang menghadirkan hatinya terpaut hanya kepada Allah, gitu ya, tanpa sedikit pun memikirkan duniawi. Jadi hanya fokus hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tingkatan puasanya orang-orang yang sholih. Ada 6 perkara sebagai penyempurnanya. Yang pertama adalah menahan pandangan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang Allah benci. Kemudian yang kedua adalah menahan lisan kita dari perkataan yang buruk atau ghibah. Kemudian menghina seseorang ataupun berdebat tanpa ada tujuan yang jelas. Basahilah bibir kita, lisan kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian juga dengan tilawatil Quran, ya, karena bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang istimewa dikarenakan turunnya Al-Quran. Lebih baik kita memperbanyak interaksi kita terhadap Al-Quran supaya rahmat Allah itu dihadirkan di hati kita. Kemudian yang ketiga adalah menahan pendengaran. Menahan pendengaran dari perkataan-perkataan yang dusta atau bohong, ya. Ini disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 42 bahwa ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang suka mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang bohong, orang-orang yang berkata dusta, gitu ya. Kemudian Allah menyampaikan juga di Quran surat Al-Maidah ayat 42 bahwa orang-orang yang suka mendengarkan perkataan-perkataan dusta atau bohong, biasanya orang itu suka memakan makanan yang haram, ya. Bisa juga diartikan sebagai uang hasil suap, gitu ya. Jadi Allah menyamakan orang-orang yang suka mendengar perkataan-perkataan yang bohong itu dengan orang yang suka memakan makanan yang haram. Kemudian tingkatan yang keempat,
puasanya orang-orang yang khusus ini adalah menahan dirinya, ya, menahan tubuhnya, tangan, kaki, dan perut untuk melakukan, dan ini ya, anggota tubuh yang lainnya untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saat berbuka, menahan dirinya untuk tidak memakan makanan yang haram. Kemudian yang kelima adalah menahan dirinya untuk memenuhi perutnya dengan makanan saat berbuka puasa. Jadi iblis itu sudah menyampaikan bahwa manusia itu memiliki 2 titik kelemahan. Yang pertama adalah ajwaf, manusia memiliki rongga-rongga. Kemudian seperti lambung ya, jika dia suka memenuhi lambungnya dengan makanan-makanan, itu iblis mudah untuk menghasut kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yatamalak ya. Iblis itu sangat mudah untuk menghasut kita dengan syahwat yang tidak bisa kita tahan gitu ya. Seperti itu. Jadi walaupun kita itu memakan makanan yang halal, tapi jika kita berlebih-lebihan sampai perut kita itu penuh gitu ya, musuh kita ya, iblis itu dengan mudah untuk menghasut kita gitu ya, untuk lalai ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah khauf dan roja. Hendaknya saat berbuka puasa hati kita berharap ya, cemas dan berharap gitu ya, apakah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah kita merasa ujub, apakah kita sudah ikhlas gitu ya dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan. Seperti itu. Jadi 6 perkara penyempurna puasanya orang-orang yang sholih. Semoga kita dapat menjalankan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan kali ini dengan sempurna gitu ya. Kemudian Allah memberikan rahmatnya, memberikan pengampunannya, memberikan hidayahnya pada kita semua. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.